Mari kita tenangkan hati kita, tubuh kita ada di tempat ini. Melepaskan segala beban, jerih lelah. 1 minggu ini di rumah Tuhan, berjumpa dengan teman-teman kita. Sedikit menghela nafas di tengah kehidupan yang berat. Yang saking beratnya kadang kita tidak punya waktu untuk merasakan beratnya. Kita melewati hari demi hari, jalan secara mekanis. Tapi hari ini kita datang di rumah Tuhan bersama dengan keluarga, saudara. Biarlah kita juga boleh mendapatkan kesegaran, kekuatan, kembali tuntunannya dalam hidup kita. Tuhan, ini kami, dengan segala keberadaan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menenangkan tubuh kami, diri kami, dan Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, menuntun, meneguhkan, menguatkan, menghibur, sehingga kehidupan kami boleh terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom saudara-saudara. Gimana kabarnya? Jangan jawab baik ya, udah gak jawab baik. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngomongin sebuah tema spiritual adultery. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 6 ayat 19 sampai ke 24. Hari ini saya kaget, saya lihat Tirta kurus. Udah lama kemana aja Tirta. Oke, Matius 6 ayat 19 sampai 24 saya akan bacakan buat setiap kita. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Teman-teman, tema hari ini spiritual adultery. Berbicara tentang spiritual yang ada di otak kita, teman-teman, kita mulai memisahkan antara yang spiritual dan material. Dan sebetulnya pemisahan ini sangat tidak Kristiani. Pemisahan ini diinspirasi dengan sebuah filsafat Yunani, ya, dualistik filosofi, ya, dari Plato yang melihat dunia yang tidak kelihatan lebih tinggi daripada dunia yang kelihatan. Roh lebih tinggi dari tubuh, jiwa lebih tinggi dari tubuh, pikiran yang tidak kelihatan lebih tinggi daripada tubuh, ya. Apalagi Tuhan lebih tinggi dari manusia, surga lebih tinggi dari dunia. Maka kita sering melihat yang atas superior, yang bawah inferior. Nanti akhirnya pria lebih tinggi dari wanita, karena pria pakai otak, wanita pakai perasaan gitu saudara-saudara ya. Sama-sama gak kelihatan padahal. Ya. Ini adalah dualistik filosofi yang ternyata menginspirasi orang Kristen karena beberapa bapak gereja adalah orang Yunani dan ahli di dalam filsafat Plato, saudara-saudara. Dan ternyata salah satu tokohnya bernama Saint Augustine, dan kalau saudara tahu John Calvin dan juga Luther dari tradisi Agustinian, ya. Sehingga kita memisahkan hal itu dan itu mulai dikritisi oleh dunia yang melihat bahwa hal yang materi atau tubuh itu tidak serendah itu. Tidak serendah itu dan kita harus mulai mengangkat, dan itulah yang saya pelajari. Kita mulai melihat bahwa tubuh tidak lebih rendah daripada jiwa karena tubuh juga diciptakan Tuhan yang baik.
Saudara, di dalam tradisi teolog selanjutnya ada yang bernama Aquinas, ya. Berbeda dari Augustine, Aquinas belajar Aristotelian filosofi. Aristotle sangat ahli melihat alam, bumi, binatang. Maka di situ saudara-saudara, sayangnya Aristotelian filosofi diambil dari tradisi Thomistik Katolik. Makanya Katolik ketika berkembang pada masa itu juga menghargai nature, alam. Maka kalau saudara lihat gereja-gereja ditandai selalu dengan teknologi yang terbaru. Lighting pada zaman itu adalah dari kaca-kaca yang memancarkan, belum ada listrik, jadi pakai cahaya matahari. Jadi heran sama orang-orang sekarang nggak suka lighting. Sejak awal gereja pakai teknologi itu. Lighting dari cahaya matahari yang bisa memantulkan cahaya dengan berbagai spektrum yang warna yang indah dengan arsitektur yang megah, saudara-saudara. Jadi hal yang materi adalah sesuatu yang baik. Jadi ketika kita berbicara tentang spiritual, jangan pisahkan dari yang material. Mana bisa kita datang ke gereja, ya udah roh gue yang datang ke sana. Ya, nanti gue di sini aja. Kalaupun kita online, kita perlu tubuh kita perlu mata kita untuk lihat layar itu dan lihat teman-teman kita yang ada di sana, betul? Ya. Dan Tuhan percaya bahwa nanti yang ditebus manusia dipulihkan, tidak hanya jiwanya, jiwa tubuhnya semuanya dipulihkan. Banyak orang Kristen yang saya tanya, kalau nanti yang ke surga rohmu atau tubuhmu? Jawabannya adalah roh. Tubuhnya kemana? Mati dimakan cacing gitu kan. Saudara-saudara, ada kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh, yaitu tubuh kita akan dibangkitkan seperti Yesus yang bangkit dan tubuhnya ada. Jadi di dalam kekristenan tubuh tidak dilihat sebagai sesuatu yang sekunder. Tubuh tidak terpisah dari roh. Maka yang bilang inner beauty tetap perlu material beauty. Ya, tetap perlu lu merawat wajah, mandilah. Inner beauty gak mandi gimana nasibnya? Saudara-saudara ya. Tapi kalau material aja gak ada, itu sesuatu kesatuan yang tidak dipisahkan. Tapi kita melihat ini ada ayatnya. Do not store you up for yourself wealth here on earth. Store up for yourself wealth in heaven. Wah, Alkitab ngomong nih. Jangan nyimpen yang di bumi, tapi nyimpen yang di surga. Ya kan? Tapi saya tanya, ini bukan berbicara tentang dualistik. Maka jangan baca Alkitab pakai Platonic filosofi. Bahayanya seperti itu. Baca Alkitab melalui pemikiran Ibrani yang melihat ada something yang beyond. Something yang lebih dari itu yang harus dikerjakan juga di bumi, betul? Makanya berbicara tentang menyimpan harta di surga, berbicara menyimpan sesuatu yang lebih lama, yang enggak bisa hancur, yang kekal. Dan yang kekal itu diciptakan Tuhan. Maka dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang baik dengan maksud di dalam kekekalan, betul? Manusia dengan materinya diciptakan Tuhan di dalam maksud kekekalan. Jadi konsep manusia terlalu terbatas sehingga tidak bisa memahami yang material tapi kekal. Mungkin orang fisika bisa, energi itu tidak bisa habis ya. Ada gak ya teorinya itu ya? Energi itu kekal gitu kan. Materinya itu kekal saudara-saudara. Jadi begitu kita berbicara tentang heaven, ya, jangan pisahkan itu dualistik tapi melihat heaven and earth itu sebagai sesuatu kesatuan. Jadi kalau di Alkitab lebih banyaknya heaven and earth, bukan heaven and hell. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Earth, heaven, menyatu di dalam kekekalan. Karena earth ini diciptakan oleh Tuhan yang juga akan memulihkan. Maka di dalam tradisi teologi reform percaya nanti penebusan akhir, kesempurnaan itu, surga itu di bumi ini. Karena Yerusalem baru turun dari surga di bumi ini. Seperti manusia yang direstorasi, bumi ini akan direstorasi. Karena pada awalnya bumi dan segala isinya diciptakan Tuhan dan Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Ya, jadi bukan evakuasi tapi restorasi. Itu dalam teologi reform saudara-saudara. Ya, jadi bukan rohnya dibawa kemana-mana jadi bintang-bintang kayak Hercules gitu ya. No, dia di bumi ini direstorasi. Makanya kita sangat menghargai kehidupan. Kita sangat menghargai materi. Jadi mulai hari ini kalau kamu sedang makan makanan enak, lihat itu sebagai heavenly. Ya.
surgawi. Kamu sedang main bersama dengan temanmu, duduk ngobrolin sesuatu. Wah, lu gak rohani ngobrolin ketawa ngakak lu. Ngakak gak rohani. Saudara-saudara, itu bagian sukacita karena ada ayatnya. Ya. Ada waktu untuk tertawa. Makna itu sebagai sesuatu yang heavenly. Karena di dalam Alkitab tidak terpisah. Kita selesai di situ ya. Jadi lihat ini, keterpisahannya bukan secara dualistik filosofi, tapi secara holistik Christianity. Ya. Bahwa itu sebagai sebuah kesatuan. Saya ngomong apa? Kalau liburan, kamu gak liburan, kamu gak Kristen. Holiday, hari libur, ya kan? Hari kudus, holiday, hari Holy Kudus. Jadi kalau kamu gak liburan, gak kudus. Saya ngomong berkali-kali ya. Nanti pulang siap ditagih istri. Saudara-saudara, karena itu adalah hari kita menikmati alam, ciptaan. Hari Minggu Sabat sebetulnya adalah holiday. Ya, karena di situ kita bisa duduk bareng sama orang-orang yang kita kasih, keluarga kita. Habis pulang bisa makan bareng, ketawa. Ada yang nongkrong, yang jomblo-jomblo, walaupun gak punya keluarga, ternyata gue tidak sendirian, banyak jomblo di sini, ya kan? Jadi Anda bisa pulang ketawa gitu ya. Yang ternyata punya suami, punya istri, ya udahlah, berbahagialah. Tapi kadang-kadang bisa keluar bareng dengan teman lain yang juga udah menikah, di situ kita bisa tertawa. Bagi itu adalah bagian dari ibadah, ya. Maka orang Yahudi percaya ini sebagai tikkun ha'olam, ya, redeeming the world, menebus bumi ini dengan memberikan istirahat. Maka bumi itu tidak boleh dikeruk sampai habis. Ada namanya tikkun ha'olam, tikkun ha'eretz. Jadi memelihara, menebus bumi, menebus alam semesta ini dengan beristirahat. Itu Sabat, saudara-saudara. Konsep daripada Sabat. Ya, kita selesai di sini, kita nggak usah itu. Dan ketika kita berbicara adultery, saudara-saudara, kata yang digunakan adalah ne'ef. Ne'ef. Saya lupa ngomongnya gimana Yunani. Padahal kemarin saya udah pronunciation in Hebrew. Sekarang lupa. Ne'ef, kalau nggak ne'ef. Ya. Saudara-saudara, ternyata adultery ini dimaksudkan di dalam Alkitab itu sebagai sebuah ketidaksetiaan. Adultery ternyata idolatry. Ya. Ketidaksetiaan di dalam sebuah relasi pernikahan. Dan saudara tahu Yahweh dan Israel melambangkan relasinya dengan relasi pernikahan. Dan ketika Israel tidak setia, dikatakan ini apa? Engkau sedang berzinah, maka kamu tidak setia dan aku menceraikan kamu, saudara-saudara. Inilah juga dasar yang digunakan oleh orang Yahudi, sehingga dia bilang apa? Kalau istrinya nggak setia, diceraikan. Karena ada ayatnya, Yahweh menceraikan Israel. Habis itu dinikahin terus, saudara-saudara, dicintain terus, saudara-saudara, diberikan kesempatan. Maka Yesus mengatakan kan, boleh nggak cerai, boleh atas jinah, tapi itu karena kebebalan hatimu, karena desain awal nggak kayak gitu. Karena zaman itu Yahudi itu kurang ajar bareng, orang-orang itu kurang ajar. Istriku unfaithful itu bukan hanya berzina, berarti kamu tidak setia melayani aku, cerai, kawin lagi. Makanya justru hukum tidak boleh kawin setelah bercerai itu untuk melindungi para wanita pada masa itu. Yang mengalami ketidakadilan, gampang diceraiin, terus cowoknya kawin lagi pakai alasan, lu gak setia, gak ngelayani gua. Paham? Jadi setiap ayat harus dilihat konteksnya. Gak boleh kawan lagi karena apa? Makanya Yesus bilang, udah cerain lagi, gak boleh kawan lagi, siap? Ngerti saudara-saudara konteks ayat itu seperti itu. Karena berdasar-dasar seperti ini. Jadi ini adalah idolatry. Sebuah relasi. Ada yang berpaling, relasi yang intim dan dekat. Jadi berbicara tentang spiritual, yang holistik, dan adultery, kita berbicara tentang ketidaksetiaan di dalam hal relasi dengan Tuhan, saudara-saudara. Ketidaksetiaan, kan hati yang bercabang, bukan hati perbuatan yang akhirnya berbuat sesuatu yang tidak sesuai. Saudara mungkin kita berpikir, wah kalau mikir kan enggak. Saudara, pikiran itu perbuatan enggak? Perbuatan berpikir. Ya, aku mau ngomong enggak, ngomong itu perbuatan enggak, makanya engkau bisa dipenjarakan gara-gara omongan lo. Gue cuma ngomong kok, kagak kok. Saudara-saudara, ini dari Bible saudara-saudara, perbuatan, perkataan. Maka di dalam Alkitab perkataan menjadi sesuatu yang juga sangat penting bagi kita. Sehingga hati-hati dengan perkataan kita, saudara-saudara.
Perkataan itu jangan hanya dimaknai sebagai kasar-kasar. Tapi saudara-saudara, ada perkataan yang sangat manis, menyakiti dan melukai orang begitu dalamnya. Kadang-kadang kasar yang malah dimahami orang sebagai mengasihi dia gitu ya saudara-saudara. Ketika kita ngomong, waduh kurang ajar geblek dia gitu ya. Dia merasa, iya kamu dengerin gua ya saudara-saudara. Karena gue juga kesel, dia jahat banget. Nah itu kan berbeda sama ngomong manis tapi nyakitin dan membuat orang sampai jatuh. Oh pinter banget, lu pinter. Padahal tahu saudara-saudara, itu kata yang baik. Jadi bukan hanya dinilai word by word, tapi segala intention, hati, dan perbuatan terhadap seseorang lain. Kita akan ngomong yang lain. Saudara-saudara, sesuatu yang menarik. Idolatry, ketika saya baca ayat tadi, saya sengaja mengaitkan ayat itu, karena di dalam Alkitab, Tuhan hanya membandingkan dirinya dengan satu uang, kekayaan. Ya, kamu tidak bisa menghamba kepada dua Tuhan, satu Tuhan, Yahweh atau wealth, mamon, uang. Saudara, ada sesuatu yang unik. Adultery, idolatry. Dikatakan ini, bertahun-tahun saya jadi orang Kristen gak ngerti ayat ini artinya apa. The eye is the lamp of the body, so if you have a good eye, your whole body will be full of light. If you have an evil eye, your whole body will be full of darkness. Apa maksudnya good eye? Apa maksudnya evil eye, saudara-saudara? Sudah saya jelasin di sini, saudara-saudara. Karena kita bukan orang Yahudi, jadi kita, oh good eye itu kayak gimana? Matanya berbinar-binar, matanya apa? Ternyata saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, ayin tofah atau good eye itu aslinya adalah generous. Maka ayat ini didampingin dengan kekayaan. Dan yang kedua, evil eye artinya stingy, artinya pelit, kikir. Kita gak pernah kepikir kan? Saya baca tafsiran, banyak sekolah aliran gak kayak gitu. Saya kepikir baru ketika saya membaca tulisan dari orang Yahudi Kristen. Karena mereka tahu banget. Artinya apa saudara-saudara? Di sini ayat ini jelas, mengabdi kepada mamon ketika kamu kikir. Dan mengabdi kepada Tuhan ketika kamu generous. Sesuatu yang real, bukan sesuatu yang heavenly di awang-awang. Yang dikatakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengabdi, taat sama Tuhan. Sederhana, kelihatan jelas generosity. Nggak kebayang kan? Dan orang yang mengabdi mamon, pelit. Orang-orang pelit. Saudara-saudara. Saudara di sini mau ngomong apa? Yahudi punya satu quote, saudara-saudara. If a person gives a gift, let him give it with a good eye. Ayin tofah. Jadi orang-orang yang mengabdi sama Tuhan, manifestasi daripada Allah adalah orang-orang yang punya mata bagus. Sekalipun matamu jelek, sekalipun sipit kayak saya gak punya lipatan mata. Ya. Yang waktu SMP dibilang, Johan ketawa kita sembunyi dia melek, kita udah hilang katanya gitu saudara-saudara. Sekalipun mata gue seperti ini, tapi ketika gue memberi dengan kasih, maka orang Yahudi itu bahasanya memikirnya itu kelihatan dari fisiknya. Ketika orang marah matanya tertunduk, ketika embodiment sekali, ketika dia bahagia kelihatan wajahnya berceria, matanya tidak berbinar-binar. Semua Alkitab menggunakan kata mata itu sebagai bagian yang penting, betul? Dan di sini ketika orang generous, pasti kelihatan dari matanya, betul nggak? Jadi kalau orang yang pelit, matanya gimana pelit? Kita pernah pelit kan ya, kepada orang-orang tertentu, saudara-saudara. Ini bukan berarti kita nggak harus kasih sama semua orang. Tunggu dulu, jangan segera nyimpulin. Wah, gue sering pelit nih sama adik sepupu gue malit nih sama ini. Oh, tunggu dulu, bukan berarti itu Anda ternyata penyembah mamon. No, hati-hati. Terus yang generous, istri gue, ternyata gue lebih nyembah Tuhan daripada lo. Tunggu dulu, lu generous kepada semua orang apakah lu pasti penyembah Tuhan? Tunggu dulu.
Bisa aja kagak, karena lu sulit menolak orang lain, karena lu gak mau dianggap jelek ya. Karena lu sebetulnya gak punya boundaries segala macamnya itu saudara-saudara. No, tidak seperti itu. Tetapi di sini jelas orang yang generous kelihatan dengan matanya. Dia penuh dengan kasih dan dia ingin menyatakan cinta Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang generous, Tuhan yang memberikan banyak hal kepada umatnya. Tapi Tuhan kita juga tidak memberikan semuanya yang umatnya mau, betul? Jadi generosity jangan kecampur kamu kasih semuanya. Generosity of God kadang-kadang dia enggak kasih yang kita mau. Kadang yang kita mau ular, yang kita mau bukan roti. Dan ketika kita dikasih roti kita enggak mau karena kita anggap itu ular. Padahal itu roti dan Tuhan tahu saudara-saudara. Ya. Kembali generosity harus dilihat dari perspektif Tuhan. Tidak dari perspektif kita yang sangat generous. Anak saya nonton film Ahok, ya kan? Papanya Ahok siapa namanya? Siapa? Nggak inget ya. Yang jadi papanya Ahok siapa ya itu? Denny Sumargo ya di filmnya ya. Anaknya Daniel Manata ya. Dan ternyata papanya itu generous banget. Sampai apa? Sampai dia pinjem utang sama orang untuk minjemin orang. Ya, anak saya bilang baik sih Pak. Tapi salah ya Pak, salah. Dia utang untuk pinjemin orang. Sampai keluarganya sendiri struggle. Kelihatannya generous, orang bisa kagum. Ya, di tengah ketidaksempurnaan. Saudara, bukan seperti itu. Generosity bukan memberikan semuanya yang orang minta, yang anak kita minta. Ya, nanti kalau jadi papa tahu, paling susah apa? Kalau anaknya minta kita bisa beli. Tapi kita tahu itu gak baik buat dia. Dan anak kita punya banyak cara. Pertama, mama lucu, boleh? No. Lucu, boleh. Mulai tinggi. Mau. No, udah kemarin udah mau. Terus dia nangis, sengaja kencang mempermalukan ada di depan pabrik. Terus dia tidur di lantai. Udahlah daripada walu gua kasih. Not generosity. Karena kita tahu suatu hari dia berhasil. Nanti dia gede dia pakai cara yang sama. Cuma caranya beda, enggak di lantai. Nonjokin tetangga kek. Bikin masalah di gereja kek. Tanya istri saya udahlah. Saya tahu kalau saya kasih saya bisa. Tapi saya hancurin hidupnya karena dia harus belajar. Nggak terima semua yang dia mau. Saya tinggal. Dah. Wah, orang-orang melihatin dengan tatapan yang ini orangnya gila ya, ditinggal jauh anaknya kerangkang. Mengganggu orang, saudara-saudara. Tanya itu ada anak saya pernah mukul neneknya. Ya, mukul neneknya. Saya bilang, kamu harus say sorry. Diam, say sorry. Kalau kamu gak say sorry, papa turunin kamu di pom bensin. Tetap enggak loh. Mungkin dia terlalu percaya cinta saya. Akhirnya saya taruh, bener saya tuh bensin, saya say sorry dong. Dia tetap gak say sorry. Gila dia anak, nurun siapa? Gua atau mamanya? Dia taruh. Dah, papa pergi ya. Say sorry gak? Gak mau, saya mulai masuk, saya tunggu gak jalan. Enggak say sorry. Saya tutup jendela. Enggak, saya jalan saudara-saudara, jalan saya lihat ke belakang, hampir keluar, saya mundurin, mau say sorry, mau, Amba sorry, peluk, habis itu saya peluk, thank you. Generosity enggak berbicara semua yang kamu bisa kasih, kadang kamu enggak kasih, walaupun kamu tidak kasih. Tapi enggak selalu gitu sih, kadang-kadang saya juga gagal, permen. Kadang dia merasa dicintai, diberikan permen. Ada satu anak yang pengen ke Bali. Wah, aku mau pindah ke Bali Pak. Kenapa? Karena ada permen dari luar negeri di sana. Gara-gara permen pindah Bali. Susah orang tua loh. Kadang-kadang saya beliin, walaupun itu gak sehat. Tapi saya tahu di dalam batas tertentu. Ya. Karena nanti kalau gak ada kita, siapa? Dia mau ngerengek sama siapa? Sama pacarnya, sama anaknya, sama keluarganya. Saudara-saudara, generosity. Tuhan harus menjadi ukuran. Saudara-saudara, ternyata menyembah mamon itu sederhana banget. Evil eye, adultery. Maka dikatakan you can be slave to both God and money. Ya.
Dan saya suka banget dengan ayat ini saudara-saudara. Ini dikaitkan dengan hati, karena akar segala kejahatan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang beda sama punya uang banyak, betul? Ada orang yang gak punya duit banyak cinta uang, betul gak? Ada orang yang punya duit banyak, sekarang dia tahu duitnya gak bisa buat apa-apa. Sehingga dia lihat uang ini sampah. Jadi gak mesti orang kaya itu cinta uang, yang miskin gak cinta uang. Karena kadang orang yang udah punya banyak, dan akhirnya dia melihat kenyataan, ternyata anakku sakit, dan uang ini gak ada harganya, dan gue rela tukar uang gue untuk membuat anak gue sembuh. Dan dia gak bisa. Sehingga dia lihat uang ini nothing. Banyak orang yang kaya karena dia melihat semua teman-teman dia mendekati dia karena uangnya, dia capek buat apa, lebih baik gue gak kenal, dikenal sebagai anak orang kaya atau punya uang karena gue diperlakukan sebagai manusia. Banyak orang yang gak punya uang, begitu melihat segala sesuatu relasi dan semuanya untuk dapat uang dari orang banyak. Evil eye. Dan dikatakan apa saudara-saudara? Karena ini semua orang, beberapa orang wandered away from the faith. Jadi kayak menjadi orang pengelana yang gak punya tujuan hidup. Wander. Kenapa? Duit. Dia kehilangan arah hidup, dia kehilangan tujuan. Karena tujuan hidup itu uang, dan uang ada di mana-mana. Dia kelilingan kayak orang yang gak punya arah. Saya gak mengatakan gak boleh punya uang. Tuhan berkati anak-anak Tuhan dengan luar biasa kaya. Tuhan suruh nikmati dengan luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan juga meminta jangan melekatkan dirimu dengan itu. Karena itu hanya alat. Saudara-saudara, ini keren. Pierce themselves to the heart with pains. Saya waktu dalamnya, wah. Jadi hati itu bagi orang Yahudi, seluruh hidupmu ada thinking, will, emotion itu di hati. Kamu tuh kalau cinta sama uang, kamu kayak nusukin itu dengan jantungmu, hatimu, pusat kehidupan itu kamu tusuk sendiri. Saudara-saudara, inilah idolatry. Inilah adultery. Bukan gak punya uang, Anda harus bekerja penuh dengan cinta. Saya percaya ketika seorang ayah pengen pendidikan yang terbagus, bahkan terkadang untuk hal itu dia harus mengurangi jadwal pelayanan di gereja. Dia harus fokus keluarganya, karena keluarganya butuh pendidikan. Akhirnya istrinya yang melayani atau sebaliknya saudara-saudara. Itu adalah bagian dari mencintai Tuhan dan bertanggung jawab. Karena Tuhan percayakan keluarganya, Tuhan percayakan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, hidup yang layak. Itu adalah panggilan Tuhan buat anaknya. Itu bukan berarti Anda adalah orang-orang yang pelit dan kikir. Tapi bisa dihasilkan karena Anda generous. Tapi jangan hanya pingin anak Anda kaya. Tapi pingin anak Anda dapat pendidikan yang bagus, dapat kesempatan yang bagus, memimpin perusahaan, bahkan meneruskan perusahaan Anda. Tetapi tidak hanya itu, karena Anda ingin anak Anda menjadi orang yang generous, yang suatu hari ketika memimpin perusahaan Anda, perbuatan dia, kasih dia tidak akan pernah dilupakan orang. Dan Tuhan dilihat dari kehidupan anak-anak Anda. Amin. Terus kerja sebaik mungkin. Untuk keluarga, untuk orang yang kamu cintai. Terbaik mungkin. Karena itu juga bagian dari pelayanan. Maka saya mengatakan apa? Pelayan di sini harus banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa gantian. Karena kehidupan di zaman ini juga berat. Pasangan-pasangan muda hidup di zaman ini berat. Dulu zaman saya, lu kerja oke, ikut company oke, gampang punya rumah, betul? Hari-hari ini gak gampang saudara-saudara. Ketika banyak kita bisa gantian. Yuk kerja, ya udah gue yang gantiin. Jadi harusnya gereja menjadi tempat orang mendapatkan sukacita, kekuatan untuk pulang ke dunia. Menjadi berkat di tempatnya masing-masing. Karena berkat tidak boleh berhenti di tempat ini. Amin. Saudara-saudara, jadi saya melihat idolatry atau adultery itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan wealth. Bukan gak boleh kaya. Karena banyak tokoh Alkitab kaya, tapi gak semua kaya. Jadi yang gak kaya, kayak saya, kamu juga bisa menikmati hidup.
Jangan gampang iri ketika yang lain beli BMW. Waduh enaknya, kapan gua? No, enggak harus. Dan kamu enggak harus punya itu dulu baru bahagia, betul enggak? Kadang-kadang baru kepikiran punya itu juga tambah berat ya. Karena with the great power comes. Lo emang gampang. Ngurus company gampang enggak yang punya company? Pandemi pusing enggak? Berapa keluarga, berapa mulut yang harus dikasih makan? Ya. Saudara-saudara, maka saya melihat idolatry sebagai sebuah seperti ini. Idolatry bagi saya bukan ketika engkau mencintai keluargamu. No. Sorry, engkau mencintai dirimu, idolatry. No. Sorry, kamu mencintai Tuhan, bisa idolatry. Ketika apa? Ketika kamu mencintai Tuhan, tapi kamu gak mencintai keluargamu dan saudaramu. Kata Tuhan apa? Yang kelihatan lu cinta, omong kosong. Ketika kamu mencintai idolatry apa? Ketika kamu mencintai dirimu, kamu gak cinta sesamamu, kamu gak cinta Tuhan. Itu idolatry. Idolatry ketika apa? Ketika kamu mencintai sesamamu, kamu gak mencintai Tuhan, kamu gak mencintai dirimu. Idolatry ketika dimensi 3 ini gak lengkap. Karena itu Tuhan mengatakan apa? Orang yang mengasihi Tuhan diminta mengasihi sesamanya, diminta mengasihi dirinya. Karena cinta, penyembahan tertinggi kepada Tuhan ditandai dengan 2 hukum utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, hidupmu, seluruh kekayaanmu. Jadi terjemahan yang asli, hatimu, nyawamu, kekayaanmu. Makanya kekuatan. Kalau orang zaman dulu bilang kekayaan itu kekuatan, kuat gua, duitnya banyak. Ya. Yang kedua, kasihilah hukum yang sama dengan itu sesamamu seperti diri sendiri, saudara-saudara. Itulah artinya yang bisa menjaga kita untuk kita tidak melakukan satu perjinahan rohani. Saya udah pernah cerita rahib yang diomelin gara-gara dia banyak doa. 8 jam dia doa, dikatain pemimpinnya, lu doa terus kapan lu sayangin tetanggamu? Sesuatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka bagaimana kita berhadapan dengan spiritual adultery, saudara-saudara? Yang pertama adalah belajar mengasihi Tuhan, kebocorannya. Belajar mengasihi Tuhan dengan kekayaan kita. Belajar mengasihi orang lain dengan kekayaan kita. Belajar mengasihi diri kita dengan kekayaan kita. Saudara-saudara, dulu saya bisa 2. Cinta Tuhan, cinta sesama. Tapi saya sulit mencintai diri sendiri. Boleh tanya istri saya punya tabungan waktu itu 700.000. Tapi saya lihat jemaat ada yang susah, saya bilang istri saya, ini hadiah ulang tahun pernikahan kita, boleh nggak kita berbagi aja? Saya kasih 400 ke jemaat. Dan saya merayakan sama dia dengan uang yang secukupnya. Untung isi saya baik. Mungkin nyesek di dalam saudara-saudara. Saya pikir itu rohani. Ya. Dan saya terus melakukan itu. Sempat ada satu kejadian yang lucu juga. Saya punya jemaat susah nggak ada kerjaan, terlibat hutang. Akhirnya saya punya uang 2 juta, saya bilang istri dia butuh makan, saya kasih 1 juta ke dia, saudara-saudara. Jadi saya berbagi satu-satu, kayaknya baik ya, kasih. Ternyata jemaatnya kurang ajar, dia jalan-jalan ke Malaysia, saudara-saudara. Saya ke Malaysia aja gak pernah. Dia jalan-jalan, ya nggak tahu dia kena asap atau gimana, pulangnya ketinggalan tiket pesawat, saudara-saudara. Akhirnya dia pulang mengaku dosa, Tuhan minta maaf ya. Kamu kasih uang aku sebetulnya udah punya uang ya, untuk udah terlanjur beli tiket jalan-jalan ke Malaysia. Karena aku bohong ya nggak cerita kamu, akhirnya aku dihukum Tuhan kayaknya. Ketinggalan tiket pesawat, gak bisa bayar. Saya nggak tahu kenapa nggak ada kebencian. Saya coba ketawa aja, syukur lo gitu kan. Tapi saya tetap sayang nih sama jemaat, saudara-saudara. Saya pikir itu adalah spiritualitas yang baik. Tapi ternyata ada satu kakak rohani saya menegur saya.
Kalau kebahagiaan anak dan istrimu kamu nilai dengan uang, kalau kamu berani kasih ke orang sebegitu besar, kamu udah anggap anak istrimu bagian dari dirimu sehingga kamu paksa mereka nggak menikmati berkat itu. Aku nggak percaya cintamu itu tulus. Karena cinta itu 3 hal. Dan dia bilang apa? Johan, kalau kamu hitung kebahagiaan anak istrimu dengan uang kamu matre. Saya baru tahu itu loh. Saya pikir saya generous banget. Karena saya nggak peduli diri saya. Saya ajak anak istri saya hidup seadanya. Tapi seorang hamba Tuhan mengatakan, kamu matre. Karena kamu melihat kebahagiaan istrimu, kamu batasin dengan uangmu. Termasuk kebahagiaan kamu. Saya tidak mengatakan saya akan generous, urusin semua. Karena kebahagiaan membahagiakanmu diukur juga bagaimana kamu memberikan untuk Tuhan dan untuk sesama. Betul? Saudara-saudara, di situ saya belajar. Sudah ada anak sih yang saya paksa belajar. Kan dulu pelit juga. Kalau buat istrinya, buat orang lain, saya bilang, belajar bertobat lu matre. Ya. Dulu anak kalian, saya nggak sebut namanya, ada yang kalau beli jam murah banget, kadang gajinya gede. Ya, saya nggak pasti ya, saya nggak bilang, oh tiap tahun beli jam, enggak. Lu coba dong sayangin diri lu udah dapat berkat, terima, beli yang bagusan dikit lebih lama, sebentar rusak, males lihatnya. Karena nggak mencintai dia, akhirnya dia dipaksa 2-3 teman pergi ke toko jam, dia beli jam yang tetap worth dibanding itu. Tapi sampai hari ini masih bagus, udah 8 tahun. Ada satu anak yang udah kerja, udah bagus, udah gajinya gede, nggak mau ke kafe. Kebahagiaanmu apa? Ke kafe, minum teh sama cake. Itu 50.000. Lu belum bisa merasa bersalah. Saya perintahkan setiap sebulan sekali udah ke kafe belum lo? Udah kafe belum? Tapi ada kurang ajar, baru gaji 3 juta udah beli sepatu yang harga 2-3 juta. Lu mau kawin kagak? Tabung gitu ya. Lu buat orang lain bisa kagak? Saudara-saudara, di situ saya belajar. Saya udah cerita, mungkin yang baru belum pernah cerita. Pada waktu itu saya baru umur 36, saya belajar. Kakak senior saya bilang, Email, mau gak suamimu lebih sayang sama kamu? Mau, tapi kamu tahan ya, tabungannya berkurang ya. Oke, agak sedih sih, saya lihat wajah istri saya sedikit terluka itu ya. Tapi terus akhirnya, Johan, kamu sejak kecil pengen apa yang kamu gak punya? Saya gak tahu, saya gak bisa jawab. Apa ya? Umur 36 tahun akhirnya saya bilang, dari kecil gak punya mainan. Hamba Tuhan S2, teologi, reform. Pengen waktu kecil gak punya mainan, gak bisa beli. Sampai buat pakai kardus, buat pedangnya Senseiya, pedang yang Voltus pakai kardus semua saudara-saudara. Boleh jeruk lah, boleh lah ya, mama saya kreatif gitu kan. Akhirnya kakak rohani saya bilang, oh ya oke, pergi ke Hot Toys. Ada action figure, harganya pasti di atas 1 saudara-saudara. Tabungan saya nggak lebih dari 3 waktu itu. Hati saya juga pilu saudara-saudara, tapi wajah saya senyum. Saya ditemani dengan 3 anak dan istri membeli mainan. Saudara bayangkan, papanya masuk, anaknya gandeng, istrinya ngempet-ngempet di belakang. Akhirnya saya pilih Senseiya, jubah emas Sagittarius. Itu jagoannya saudara-saudara. Akhirnya saya lihat, saya itu saudara tahu, saya bawa pulang, saya tenteng. Ternyata saya nggak sadar, saya jarang senyum, itu senyum saya tulus saudara-saudara. Terus istri saya dibilangin sama kakak rohani, tenang Mel, suami itu udah biasa pelit sejak kecil sampai umur 36 terhadap dirinya. Enggak gara-gara 1 kali dia langsung generous, tenang aja. Tubuhnya sudah terlatih pelit untuk dirinya. Saudara tahu, ketika di rumah, Alkitab saya pinggirkan, buku teologi saya pinggirkan. Saya buka unboxing mainan itu, saya pasang jubahnya. Saudara, baru kali itu anak saya bilang, Papa bahagia ya? Dia gak pernah lihat papanya bahagia. Jadi saya tahu kebahagiaan itu apa. Dan saya pengen kasih yang terbaik buat orang-orang yang saya cintai. Gak ada harganya. Saya pengen juga kalau saya punya berkat buat orang-orang lain yang bukan anak saya supaya bisa merasakan kebahagiaan yang saya rasakan. Saudara-saudara,
Makanya saya juga baru tahu kenapa Tuhan generous terhadap Abraham, Salomo, Ismail. Karena uang bukan segalanya, kekayaan bukan segalanya, kecil buat Tuhan. Tetapi ketika itu terikat, membuat dia lupa akan Tuhan, lupa akan dirinya, lupa akan sesamanya. Disitulah idolatry. Idolatry bukan hanya ketika kau berpaling kepada Tuhan, kepada yang lain. No, ketika kau berpaling kepada Tuhan yang tidak mengasihi dirimu. Tuhan pengen kamu juga mengasihi dirimu karena itu perintahnya. Tuhan pengen kamu mengasihi sesamamu karena itu perintahnya, saudara-saudara. Idolatry, 3 hal ini. Ini saya temukan sendiri, saya nggak ketemu di buku lain. Ketiga hal ini karena ini perintah yang terutama sama Tuhan. Saudara-saudara, maka berlatihlah. Saya 2 minggu lalu atau minggu lalu ya, diajak makan sama temen, ya. Dan istrinya bilang, oh ini ikan kalau suami saya makan bisa 1 habis gitu ya. Terus saya lihat, oh ya gila lu sadis lu gitu ya. Coba dulu. Begitu saya coba, oh enak sih memang saudara-saudara. Dan saya baru tahu, tapi itulah happiness. Ketika sang suami bisa ketawa, saya lihat ketawanya kayaknya gak bohong deh. Ketika saya kirim, wah memang benar-benar enak saudara-saudara. Embodied saudara-saudara. Saudara mana bisa, engkau gak pernah makan babi sagoli, pernah? Sang sak goyang lidah di Pluit, yang punya makanan Batak tapi yang punya Cina Medan. Saudara, kalau Anda gak pernah ngicip itu, gak bisa Anda cerita sama orang. Wih enak banget, kata siapa? Kata TikTok. Beda saudara-saudara. Wih makanya saudara tahu food blogger itu adalah orang-orang yang memang suka makan. Karena begitu dia makan wajahnya gak bohong. Dan kalau kita bilang merasakan cinta Tuhan. Ayo kita bersyukur untuk oksigen. Karena Tuhan sudah berikan oksigen. Kalau gak ada oksigen mati lu. Nakut-nakutin saudara-saudara. Tapi beda kalau lu pernah COVID. Ya, COVID jalan 3 langkah. Jalan 3 langkah. Sebulan saudara-saudara, begitu kerasa ada oksigen, aduh gila oksigen. Mengerti? Jadi ketiga hal ini harus ada. Dan saya memaknai di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya harta itu adalah hidupmu saudara-saudara. Dan hidupmu itu harus kau persembahkan untuk mengasihi saudara-saudara. Maka saudara-saudara, kalau kamu tidak ada mencintai diri, maka dirimu tidak berharga, kamu mau mempersembahkan apa? Maka saya bilang cowok-cowok yang gak bisa sayangin dirinya. Contohnya, lu mau apa aja gua rela. Karena gua gak sayang diri gua, ya udah terserah gua pakai aja, gua buang aja. Yang penting lu ngerasain cinta. Itu bukan cinta. Karena dia mencintai dari yang dia gak punya. Cinta ada dari sesuatu yang dia punya. Gue enak tiduran lah, gila lah ke gereja, males banget istri gue suka ke gereja. Ya udahlah, gue berjuang ke gereja karena gue seneng tiduran. Gue tahu badan gue butuh asik. Ya udah, tapi itu that is love. Harta. Dan kau gunakan itu mencintai Tuhan sesama dan diri. Semoga ini bisa memberkati. Dan harta itu bukan hanya uang. Harta itu ada banyak. Sudah ada seorang yang diteliti secara neuroscience tentang brain and generosity. Seorang ini bernama Mitch. Karena apa? Karena dia bisa memberikan ginjalnya kepada strangers. Orang asing, seorang refugee kalau nggak salah, itu seorang wanita dia kasih ginjalnya kepada seseorang asing. Dan salah satu university di Amerika meneliti dia, apa otaknya kayak gimana, bagian mana yang on. Dan akhirnya university itu memikirkan bagaimana kita onin bagian itu supaya orang jadi generous. Ya. Sampai ahli itu mungkin desperate ya, lihat dunia itu tidak penuh generosity, dia mikirin gimana caranya ngelihat otak, terus dia pikirkan cara supaya orang entah dikasih satset lah, nggak dikasih latihan, jadi generous seperti orang ini saudara-saudara, generous terhadap orang asing. Ternyata saudara-saudara setelah ditemukan ada satu meditation yang namanya loving kindness meditation. Loving kindness meditation adalah sebuah meditasi yang mengajarkan orang waktu tenang, tidur, rasakan cinta itu ada di hatimu. Sekarang cinta memenuhi tubuhmu, memenuhi tubuhmu, dia keluar dari tubuhmu ke kota ini, ke negara seberang, ke seluruh penjuru dunia. Itu meditation mindful, loving kindness meditation. Ternyata loving kindness meditation itu tidak membuat on otak ini. Ya. Tidak. Masih perlu dicoba lagi. Ternyata dia menemukan, ahli itu menemukan, ternyata orang ini bisa karena dia mengalami kehilangan orang tuanya sejak kecil.
Kehilangan orang tua sejak kecil membuat dia nggak tega lihat orang yang bisa. Ini anak-anaknya bisa kehilangan dia. Maka dia rela beri saudara-saudara. Dan bukan hanya itu, dia juga ngelihat movie, film. Film-film bagaimana orang rela memberikan dirinya. Mungkin 7 Pounds, filmnya Will Smith. Will Smith itu kan kasih seluruh organnya buat orang. Waktu di film itu kan, banyak orang semua tubuhnya dibagiin buat orang saudara-saudara. I don't know film apa ya. Jadi ternyata kebaikan atau generosity, dia bisa kasih yang berharga karena pain. Karena luka. Luka dari kehilangan orang yang paling dicintai. Makanya di situ saya lagi nonton nama Cimel, Black Adams ya. Black Adams kehilangan siapa? Kehilangan anak yang paling dicintai, akhirnya dia menghancurkan kota, tapi akhirnya dia melihat seorang ibu yang juga harus jaga anak. Dia mau selamatin anak itu, sampai akhirnya dia yang sebetulnya adalah orang terkutuk. Dia bukan hero sebetulnya. Dia adalah orang yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kemarahan. Bisa diubahkan untuk menolong menjadi hero, saudara-saudara. Saudara-saudara, Mitch ngomong ini cewek yang ditolong. Ya. Kalau kasih itu kan selfless, aku ini gak selfless. Karena aku dapat benefit from it. Ketika apa? But it's not. I am a hero, I am that great? No, I'm normal. And I think normal people can do outstanding things. Saya mau ngomong apa di sini? Dia bisa kasih, jadi dia melihat perbuatan ini normal. Salah satu kritik saya ketika baca ini, kenapa dengan dapat sesuatu dari orang lain? Saya mengkritisi kata selfless. Lu generous, nggak terima balik. Tapi kalau lu terima balik, apa salahnya? Ngerti maksud saya? Kenapa? Bukankah itu realita ketika kita memberi? Bukankah itu realita jadi manusia yang penuh dengan keterbatasan ketika kita sudah melepas, kadang menerima berkat itu juga sesuatu yang baik, betul? Ketika kita melakukan generosity, kita juga dapat generosity. Dan saudara-saudara, yang saya kritis lagi di sini adalah ternyata dia bisa menjadi generous karena sebuah pengalaman yang painful, kehilangan. Bisakah kita lebih generous ketika justru kita punya pengalaman yang mendapatkan? Itu pertanyaan saya. Saya percaya kita gampang tersentuh dengan kehidupannya. Dia gak dapet, dia kehilangan. Akhirnya dia sebetulnya menurut psikologi nolong jiwanya dia gak bisa ditolong. Ngerti maksudnya? Ini adalah refleksi, ini bukan kasih. Karena dia menolong dulu waktu kecil dia kehilangan papa, dia gak bisa selamatin. Sekarang dia ngelihat dirinya di anak itu dan akhirnya dia selamatin ibunya. Dia sebetulnya mau menyelamatkan dirinya. Itu bukan love, itu egois. Itu kalau menurut psychoanalytic. Apakah itu enggak love? Ya. Sehingga perbuatan dia ini bisa dikritisi not love. Tapi ini adalah refleksi luka-luka masa lalu yang ada di orang lain dan dia tebus itu. Kan dia gak bisa nyelamatin dirinya yang kehilangan papanya. Saudara, saya juga sekarang gak bisa bilang itu gak love loh. Sekalipun manusia love-nya terbatas, betul? Tapi ini strangers. Dan ternyata setelah tahu, kalaupun dia dikasih tahu, ini ada refleksi, oh iya. Tapi apakah dia menyesal? I don't think so. I don't think so. Ini dalam teman-teman, karena saya menggumul ini, saya sering melihat banyak orang menolong orang lain karena ada serpihan-serpihan luka dia yang ada di sana. Tapi ketika dia bisa nolong, kita sadaran bahwa ini sebenarnya lu nolong dirimu. Apakah dia menyesal? No. Banyak yang tidak menyesal. Jadi saya tetap percaya ini love. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana ketika kita melihat Tuhan yang sudah menyatakan cinta kepada kita, yang membuat kita akhirnya bisa melakukan tindakan generosity. Dan itulah yang harusnya dialami oleh kekristenan. Tuhan yang menyatakan dirinya bukan karena kita kehilangan perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan menyatakan dirinya generous terhadap strangers, orang asing yang sudah berkelana, menyakiti dirinya, tapi Tuhan tetap menyatakan cintanya, dan cinta itu kita rasakan dan kita bisa bagi orang lain. Saya percaya itu ada. Saya baru ketemu seorang atlet basket masuk timnas Indonesia.
Dia banyak dibully karena kenapa? Lu paling kesayangannya pelatih karena lu selalu masuk ke pelatnas tapi kamu nggak poin banyak. Sampai itu mental health dia berat banget. Dia berapa kali masuk basket mewakili Indonesia, tapi dihujat karena lu kayaknya nggak bisa tersentuh karena lu disayangi sama pelatih lu. Ketika saya ngobrol sama nih orang, dia bilang apa? Aku belajar, ketika dulu aku bukan siapa-siapa di klub, aku belajar ada seorang senior yang nggak selfish, yang terus bagi bola, dan orang itu memberkati hidupku. Dan akhirnya ketika aku menjadi pemain hebat, aku bagi bola terus. Konsenku bukan scoring, tapi aku help others untuk bisa scoring. Sekarang udah pensiun padahal aku pengen, betulnya gue bisa semua itu gerakan yang keren. Saudara, saya bilang apa? Christianity mengajarkan apa? Bukan dari kehilangan. Oke, kita ada kehilangan dan itu tetap love. Tapi ada cinta yang Tuhan nyatakan kepada kita yang kita rasain. Yang kita bisa bagiin orang lain. Sehingga manifestasi yang tidak kelihatan menjadi kelihatan di dalam diri kita. Amin. Semoga kita bisa menyatakan itu kepada orang lain. Mari saya minta musician di depan, mari kita tundukkan kepala kita. Mari tenangkan sejenak kita, hati kita. Saudara, apa kekayaanmu, hartamu? Apa kebahagiaan yang pernah kau alami? Kamu mau bagikan kepada orang lain? Mungkin saya kasih PR. Kalau ada hal yang kamu seneng, makanan yang kamu seneng, hal yang kamu seneng, minuman yang kamu seneng, satu aja. Coba beli itu, nanti coba kasih ke orang lain. Minggu ini coba deh kita praktek apa makanan sederhana, minuman yang kita paling seneng, yang kita minum, kita makan, kita seneng. Coba satu aja, kasih. Nanti beda saudara-saudara. Dan ketika kasih, lihat wajah orang yang kita kasih ketika minum atau ketika menerima itu. Mari kita berlatih menyatakan cinta kita yang nyata. Berlatih. Mari kita juga belajar, sering kita minta berkat Tuhan. Mari kita juga, saudara, boleh berlatih. Dalam bulan ini lihat, ada enggak orang yang kita butuhin? Dan saudara boleh berdoa, Tuhan, kalau Anda enggak punya berkat, Tuhan, kamu boleh berdoa minta berkat. Tuhan, berkati aku. Aku pengen berkatin orang itu. Dia butuh, Tuhan, aku pengen jadi saluran berkat. Tuhan, berkati aku ketika Engkau enggak ada. Dan kasih orang itu berkat yang nyata. Jangan jadi orang-orang yang pelit kikir, yang tidak berbagi kepada orang lain. Mari kita bersatu hati doa. Terima kasih untuk berkat-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk makanan, minuman yang kami suka setiap minggu kami pergi ke tempat itu. Biarlah satu minggu ini kami boleh berbagi sederhana. Kami beli satu, kami kasih orang asing. Atau teman kami, tuh dia bisa tertawa, berbahagia merasakan kebahagiaan kami. Tuhan, biarlah kami juga belajar meminta berkat Tuhan, bukan untuk kami. Meminta berkat untuk diberikan ketika kami gak ada buat orang lain. Berkati Tuhan kami, supaya kami bisa berkati orang lain. Supaya kami dilatih untuk lebih generous. Tuhan ajar kami mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai diri kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan, pekerjaan, relasi, apapun itu. Biarlah kasih Tuhan tetap dinyatakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.